Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, keenam master alam semesta termasuk Luo Feng baru saja kembali ke Pulau Guntur ketika mereka menerima surat dari pencipta kapak besar yang mengundang mereka untuk bergabung dalam pertemuan tingkat tertinggi umat manusia. Ada dua jenis pertemuan tingkat tertinggi. Salah satunya adalah pertemuan berskala besar tingkat tertinggi, di mana semua kesatria alam semesta, master alam semesta, dan makhluk tertinggi alam semesta harus hadir. Pertemuan berskala besar dan tingkat tertinggi biasanya akan membahas kejadian besar atau peristiwa yang akan membahayakan manfaat dari para kesatria alam semesta. Hal-hal penting lainnya yang hanya menyangkut ras, biasanya diskusi internal sudah cukup, dan pertemuan tingkat tertinggi lainnya ini akan dihadiri oleh para master alam semesta dan makhluk tertinggi alam semesta. Ini diadakan oleh pencipta kapak besar. Jadi ini juga dikenal sebagai pertemuan kapak besar, kata pemimpin kota Primal Chaos sambil menyeringai. Pertemuan kapak besar? Luo Feng mengangguk. Batas otoritasmu telah ditingkatkan, jadi kamu bisa langsung berpindah ke Istana Dewa Kapak Besar. Pertemuan kapak besar akan diadakan di Istana Dewa Kapak Besar, kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng memeriksa dan menyadari ada beberapa tempat tambahan yang bisa dia tuju. Ayo pergi, kata pemimpin kota Primal Chaos. Dalam sekejap, 6 master alam semesta dari cabang alam semesta virtual menghilang dari Pulau Guntur. Untuk cabang mereka, pemimpin kota Primal Chaos jelaslah yang memegang komando. Scene berganti. Di tengah kegelapan yang tak berujung, ada kilatan cahaya bintang yang tidak jelas dari jauh. Istana dewa yang sederhana dan tampak biasa tergantung di udara. Di ruang kosong di depan istana dewa yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil, ada meja batu panjang. Hanya ada satu kursi batu pada posisi kursi tuan rumah. Sedangkan di kanan kiri meja ada hamparan kursi batu, semuanya ditempati oleh beberapa sosok yang menjulang tinggi. Para master alam semesta sedang berdiskusi. Mereka dibagi menjadi beberapa klik, jadi biasanya mereka mengolok-olok satu sama lain. Hahaha, cermin sapi. Sebelumnya, kalian semua sangat tidak mau menyerahkan hak kepemilikan bumi kepada Luo Feng. Pada akhirnya, keputusan terakhir masih ada pada kapak besar. Kami telah mengatakan bahwa hari Luo Feng duduk bersama kami akan menjadi pada hari kita menyerahkan hak kepemilikan bumi kepadanya. Itu belum terlalu lama kan? Luo Feng sudah mendapatkan tempatnya di samping kita sekarang. Bukankah kamu juga keberatan sebelumnya? Aku tidak punya hubungan keluarga yang perlu dikhawatirkan. Jadi secara alami, aku akan mengambil sikap netral. Sebenarnya, dari bagaimana keadaan sekarang, mungkin kalian semua seharusnya menyetujui permintaan Luo Feng saat itu dan menerima batu cermin di samping guasi untuk setengah dari hak kepemilikan bumi. Sekarang Luo Feng sejajar dengan kita. Menurut apa yang dikatakan kapak besar, kita harus menyerahkan semua hak kepemilikan kepada Luo Feng. Tetapi pada saat yang sama, batu cermin di samping guasi dilarang untuk kita. Tiba-tiba, 6 sosok muncul hampir bersamaan. Mereka tidak lain adalah 6 makhluk besar dari cabang alam semesta virtual dengan pemimpin kota Primal Chaos sebagai pemimpin mereka. Pemimpin kota Primal Chaos. Pemimpin kota Primal Chaos, kamu sudah di sini. Pemimpin kota Primal Chaos. Hampir semua master alam semesta yang sudah hadir menyapa pemimpin kota Primal Chaos saat mereka melihatnya.
Kegelapan, Anda berada di sini juga. Hal ini sangat jarang untuk melihat Anda membuat sebuah penampilan. Saya tidak berharap kegelapan akan muncul. Ada begitu banyak pertemuan sebelum ini, tapi dia tidak pernah muncul. Para master alam semesta berbicara tanpa henti, sementara kelompok keenam dengan pemimpin mereka, pemimpin kota primal chaos, mengambil tempat duduk mereka. 6 master alam semesta dari cabang alam semesta virtual duduk bersama dalam barisan horizontal lurus dengan pemimpin kota primal chaos terdekat dengan kursi tuan rumah, diikuti oleh Master Longyan, Master Kegelapan, Master Gunung Es, Master Yu Hao, dan terakhir pemimpin gerombolan Bima Sakti. Sementara itu, Luo Feng duduk dan mengamati para master alam semesta lainnya sambil dengan rendah hati menjawab pertanyaan mereka. Saat dia berbicara, dia mengamati dengan cermat. Bagaimanapun, semua yang hadir sudah merupakan makhluk manusia tingkat atas. Cabang Dojo Kapak Besar memiliki pencipta kapak besar sebagai pemimpinnya. Biasanya, Master Voitemas akan menjadi orang yang mengelola dojo, yang sebelumnya adalah guru pengganti kakak laki-lakiku, Hong, pikir Luo Feng. Dia menoleh dan melihat bahwa Master Voitemas adalah sosok yang menjulang tinggi dengan rambut emas panjang yang menyilaukan. Dia memasang senyuman di wajahnya dan memiliki alis yang begitu panjang sehingga menggantung sampai ke dadanya. Dalam hal bagaimana dia membawa dirinya, dia tidak kalah karismatik dari pemimpin kota primal chaos. Aliansi tentara bayaran semesta telah meninggalkan Master Cermin sebagai pemimpinnya. Luo Feng menyadarinya saat dia mengamati dengan cermat. Master Cermin Sepi tampak mengerikan dan tubuhnya ditutupi dengan sisik yang rumit. Ada 3 tanduk tajam di kepalanya. Jadi pada pandangan pertama, dia terlihat seperti binatang dalam wujud manusia. Aura yang dia pancarkan sama mendominasi. Master Cermin Sepi juga mengamati Luo Feng dengan teliti. Dari semua master alam semesta yang mengamati Luo Feng, beberapa kali dia memandang Luo Feng yang berada di peringkat 3 besar. Bang pertama semesta memiliki Master Kingdom sebagai pemimpinnya. Master Kingdom mengenakan baju besi hijau dengan jubah hijau, dan di jubahnya ada ukiran rahasia rumit yang membentuk diagram binatang yang indah. Bang Sungai Bintang semesta memiliki Master Penggong sebagai pemimpinnya. Luo Feng memandang Master Penggong dari 3 master alam semesta yang menatap Luo Feng. Master Penggong menempati urutan teratas. Dia sedikit gemuk, botak, dan memiliki janggut besar yang terkulai. Dari aura yang dia pancarkan, sejauh ini dia adalah master alam semesta terlemah, dan cabang Bang Sungai Bintang semesta yang dipimpinnya hanya memiliki total 2 master alam semesta yang paling sedikit. Namun, menurut informasi yang telah dibaca Luo Feng, kekuatan Master Penggong menduduki peringkat teratas dalam umat manusia. Bahkan Master Voitemas bukanlah tandingannya. Sebenarnya dia sebanding dengan pemimpin kota primal chaos. Umat manusia memang kuat. Luo Feng tidak bisa menahan nafas. Ada lebih banyak master alam semesta di level puncak. Bahkan ada beberapa yang berada di level teratas. Ini dianggap sangat tinggi di alam semesta. Didasarkan pada semua pemahaman yang diperoleh Luo Feng sejauh ini, kekuatan para master alam semesta dapat dikategorikan sebagai dasar, biasa, puncak, dan tingkat atas. Kategori dasar mengacu pada mereka yang baru saja menjadi master alam semesta dengan tingkat gen kehidupan 100 kali yang belum menciptakan teknik pamungkas dari master alam semesta. Kategori biasa merujuk pada mereka yang memiliki 1000 kali tingkat gen kehidupan. Selain itu, mereka telah menciptakan teknik pamungkas master alam semesta dan telah memperoleh harta karun sejati yang cukup luar biasa. Kategori puncak terdiri dari para master alam semesta yang mungkin memiliki harta karun sejati yang sangat kuat, atau menciptakan teknik yang sangat kuat, atau memiliki tingkat gen kehidupan yang mungkin telah mencapai sekitar 10.000 kali lipat. Kategori tingkat atas mengacu pada master alam semesta seperti Master Sungai Bintang, pemimpin kota primal chaos, dan Master Kegelapan. Dalam hal level gen kehidupan, harta, dan teknik sejati, para master ini telah mencapai level yang sangat tinggi. Itulah satu-satunya cara untuk dianggap tingkat atas.
5 cabang umat manusia. Dari cara saya melihatnya, cabang alam semesta virtual adalah tautan terkuat. Terutama 3 murid guru origin, yaitu guru, master kegelapan, dan master gunung es. Semuanya di level tingkat atas. Luo Feng menghela nafas dalam hati saat dia berpikir tentang betapa kuatnya murid-murid di bawah asuhan guru origin. 4 cabang lainnya tampak pucat jika dibandingkan dengan kualitasnya. Bahkan pencipta kapak besar pernah menerima bimbingan guru origin. Saat Luo Feng duduk merenungkan tingkat kekuatan umat manusia, pencipta kapak besar akhirnya muncul. Dengan kepala rambut acak-acakan, raksasa yang tampak liar muncul di kursi tuan rumah. Saat itu juga, Master Alam Semesta terdiam karena semua ekspresi mereka menunjukkan rasa hormat. Hanya Luo Feng, meskipun juga tampak hormat, tidak mampu menyembunyikan sedikit kejutan yang dia rasakan. Raksasa yang tampak liar itu memandang ke arah Luo Feng tersenyum dan mengangguk. "Luo Feng," dia berkata, "ini pertama kalinya kau dan aku bertemu." "Pencipta kapak besar," Luo Feng menjawab dengan hormat sambil melihat ke arah pencipta kapak besar. Semakin dia melihat raksasa yang tampak liar ini, semakin dia melihat kemiripan yang mencolok antara pencipta kapak besar dan teman baiknya dari masa lalu, Rong Jun. Perbedaan mereka memang seperti antara timur dan barat. Pencipta kapak besar dan manusia liar Rong Jun kontras, tetapi mereka jelas memiliki watak yang sama dari segi penampilan juga. Mengapa mereka semua mendukung Rong Jun? Tampaknya sangat mungkin dia berasal dari cabang di bawah pencipta kapak besar. Siapakah makhluk besar di bawah cabang pencipta kapak besar itu? Luo Feng bergumam pelan. Banyak informasi tentang kesatria alam semesta datang kembali ke pikiran Luo Feng saat dia dengan cepat mengingat-ingatannya. Namun sebagian besar kesatria alam semesta mengenakan baju besi dan sepatu bot. Tidak banyak yang seperti Rong Jun yang memiliki watak manusia liar. Ada 4-5 dari mereka yang tampaknya memiliki watak atau karakter seperti itu, pikir Luo Feng. Tepat ketika Luo Feng sedang memikirkan hubungan antara Rong Jun dan pendiri kapak besar, pendiri kapak besar melihat sekeliling semua ahli alam semesta dan tersenyum. "Kita sudah lama tidak melihat ini. Semua master alam semesta berkumpul di sini hari ini." Semua 19 master alam semesta tertawa. "Kami di sini hari ini karena kami ingin memberi Luo Feng sambutan resmi." Pendiri kapak besar memandang Luo Feng. "Mulai hari ini akan ada satu lagi master alam semesta dalam umat manusia. Luo Feng memiliki teknik klon dan kemampuannya yang bertahan berada di peringkat 10 besar di alam semesta. Beruntung bagi kita umat manusia untuk memilikinya." Sebagian besar master alam semesta memandang Luo Feng dan beberapa dari mereka mengirimkan suara mereka untuk berdiskusi. Rupanya, pernyataan pendiri kapak besar bahwa kemampuan bertahan Luo Feng berada di peringkat 10 besar mengejutkan mereka. Sepertinya pendiri kapak besar tahu tentang tubuh lautan terpencilku, padahal para master alam semesta dari aliran lain belum mengetahuinya. Jika tidak, mereka tidak akan terlalu terkejut, pikir Luo Feng. Menurut aturan kita manusia, siapapun yang menjadi master alam semesta dapat dianugerahi barang berharga seperti senjata harta karun sejati tingkat atas oleh ras kita. Luo Feng, apa yang kamu inginkan? Tanya pendiri kapak besar sambil tersenyum. Luo Feng, sebutkan saja permintaanmu. Pendiri kapak besar memandang Luo Feng. Semua master alam semesta juga memandang Luo Feng. Luo Feng menoleh ke pendiri kapak besar dan tersenyum. "Saya tidak ingin harta sejati, tapi saya ingin wilayahku Bima Sakti dibangun kembali, dan saya ingin tinggal di sana selamanya. Saya ingin tinggal di rumahku selamanya dan membuatnya lebih stabil." "Tetap di Bima Sakti selamanya," kata pemimpin kota Primal Chaos. Para master alam semesta lainnya sedikit terkejut. Biasanya master alam semesta akan memilih wilayah rahasia seperti wilayah rahasia utama. Itu tidak biasa bagi master alam semesta untuk ditempatkan di satu galaksi. Tetapi pemimpin kota Primal Chaos tidak mencoba menghalangi itu.
karena dia tahu betapa Luo Feng menghargai planet asalnya, terutama karena dia menamai dirinya pemimpin gerombolan Bima Sakti. Luo Feng ingin ditempatkan di Bima Sakti selamanya. Para master alam semesta lainnya semuanya terkejut, namun mereka tidak menyuarakan kebingungan mereka karena master alam semesta dari alam semesta virtual tidak banyak bicara. Aku tentu saja mengizinkan itu, pendiri kapal besar mengangguk. Bima Sakti hanyalah satu galaksi dan satu harta karun sejati tingkat atas lebih dari cukup untuk menstabilkannya. Itu memang cukup, kata Luo Feng. Aku ingat Luo Feng ingin planet asalnya bumi kembali, kata pendiri kapak besar. Mata Luo Feng langsung berbinar. Para master alam semesta lainnya terdiam dan semua melihat ke pendiri kapak besar. Sekarang Luo Feng telah menjadi master alam semesta dan duduk bersama kita. Saya harus mengembalikan kepemilikan bumi kepada Luo Feng, kata pendiri kapak besar. Kapak besar, raksasa bersisik dengan 3 tanduk tiba-tiba berkata, para master alam semesta harus memberikan kontribusi dan mendukung seluruh ras. Setelah diberikan di awal, master alam semesta harus memberikan kontribusi. Sebelum mereka mendapatkan lebih banyak, harta sejati perlu ditukar dengan poin harta karun sejati setelah kontribusi. Dan aturan yang sama berlaku di sini. Pemimpin gerombolan Bima Sakti seharusnya tidak mendapatkan apapun secara gratis. Separuh lainnya dari kepemilikan bumi adalah milik ras kita. Dan pemimpin gerombolan Bima Sakti harus menyumbangkan barang berharga semahal itu. Ya, dia harus memberikan barang berharga untuk ditukar, kata beberapa master alam semesta lainnya. Luo Feng memandang raksasa bersisik dengan 3 tanduk itu. Itu adalah Master Huang Jian atau Master Cermin Sepi. Master Huang Jian bahkan menganggukkan kepala pada Luo Feng. Pemimpin kota Primal Chaos ikut berkata, separuh lainnya dari kepemilikan bumi berada di bawah perusahaan semesta virtualku. Dan kontrak ditandatangani antara perusahaan semesta virtualku dan Luo Feng. Meskipun Anda semua memiliki keturunan di bumi, 50 miliar unsur campuran itu dibayar oleh perusahaan semesta virtualku. Saya benar-benar dapat mengembalikan kepada Luo Feng karena separuh kepemilikan lainnya adalah milik perusahaan semesta virtualku. Perusahaan semesta virtual adalah bagian dari umat manusia. Bagaimana perusahaan semesta virtual memberikan aset seperti itu? Dia harus berkontribusi sebelum memperoleh keuntungan, kata Master Huang Jian. Hahaha, saya membeli bumi untuk 50 miliar elemen campuran. Luo Feng, bayar saja kembali 50 miliar elemen campuran untuk membeli separuh kepemilikan lainnya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Kita semua tahu betapa berharganya bumi ini, kata Master Huang Jian dengan cemberut. 50 miliar elemen campuran bukanlah apa-apa. Jangan sebutkan bagaimana Anda membelinya dengan 50 miliar elemen campuran. Pertama, kami tidak tahu tentang potensi bumi. Dan juga, Luo Feng saat itu sangat lemah. 50 miliar elemen campuran sudah cukup untuknya. Huang Jian, apakah Anda mencoba mengganggu perdagangan perusahaan semesta virtualku? Anda bukan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan semesta virtualku, kata pemimpin kota Primal Chaos. Saya tidak ikut campur, tetapi kita perlu memiliki aturan. Jika itu adalah aset pribadi Anda dapat menanganinya sesuka Anda. Namun, ini adalah aset perusahaan semesta virtual dan itu milik Guru Origin. Bagaimana kamu bisa memberikan barang berharga perusahaan semesta virtual seperti itu? Kata Master Huang Jian. Mereka terus berdebat. Salah satunya adalah penanggung jawab perusahaan semesta virtual. Sementara yang lainnya adalah pendiri aliansi tentara bayaran semesta. Keduanya adalah master alam semesta tingkat atas dan memiliki status yang sama. Master Kingdom dan Master Penggong tetap diam, duduk di samping. Bagaimanapun, mereka terkait dengan bumi. Oke, kata pendiri kapak besar. Pendiri kapak besar mengerutkan kening.
Aku sudah bilang begitu. Saat Luo Feng bisa duduk bersamaku, separuh lainnya dari kepemilikan akan dikembalikan ke Luo Feng. Aku harus memenuhi janjiku. Karena separuh lainnya dari kepemilikan bumi adalah milik perusahaan semesta virtual, jadi saya hanya akan memberikan harta puncak sejati kepada perusahaan semesta virtual untuk menutupi kerugiannya. Kapak besar! Kapak besar! Kata Master Huang Jian. Pendiri kapak besar, bahkan Luo Feng tidak bisa menahan teriakan. Sudah selesai, kata kapak besar. Dia melihat semua master alam semesta dan mereka terdiam. Masalah utamanya adalah menyambut Luo Feng. Mereka juga berbicara tentang bintang asli dan samudera semesta sebelum pertemuan itu berakhir. Master alam semesta dari perusahaan semesta virtual kembali. Hanya Luo Feng yang dipanggil oleh pemimpin kota primal chaos. Guru, mengapa ini berakhir dengan pendiri kapak besar mentransfer harta puncak ke perusahaan alam semesta virtual? Luo Feng bertanya karena dia merasa berutang pada pendiri kapak besar. Jangan terlalu dipikirkan. Pemimpin kota primal chaos menggelengkan kepalanya. Pendiri kapak besar adalah master tertinggi alam semesta dalam umat manusia kita. Dan dia memiliki harta sejati dalam jumlah terbesar. Dia hanya akan memberikan harta sejati kepada ras. Banyak harta karun sejati yang kuat yang perlu ditukar dalam ras diberikan oleh pendiri kapak besar. Bukan apa-apa baginya untuk memberi kita satu. Setelah ini selesai, aku akan mengembalikan harta sejati ke ras kita. Saya mengerti. Luo Feng mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus membalas budi dari pendiri kapak besar. Jangan menyalahkan Master Huang Jian karena mencoba menghalangi itu. Ini semua tentang minat. Lihatlah Master alam semesta lainnya. Apakah Anda bertanya-tanya mengapa orang lain tidak mengatakan apa-apa? Karena itu terkait dengan minat 4 aliran lainnya juga. Master Huang Jian pada dasarnya berbicara untuk mereka. Hampir setiap masalah di alam semesta berhubungan dengan minat, baik individu atau ras. Kata pemimpin kota primal chaos. Luo Feng mengangguk. Ngomong-ngomong, pemimpin kota primal chaos memandang Luo Feng. Apakah Anda benar-benar berencana untuk tinggal di galaksi Bima Sakti selamanya? Ya, Luo Feng mengangguk. Master alam semesta dalam umat manusia biasanya ditempatkan di tempat-tempat penting di wilayah manusia. Untuk satu hal, ada banyak kesatria alam semesta, pejuang abadi, dan bakat yang membutuhkan pelindungan dari makhluk tertinggi. Dan untuk hal lainnya, ada beberapa master alam semesta di tempat-tempat penting. Mereka dapat saling membantu jika ada bencana. Jika hanya ada satu dari kalian yang tinggal di Bima Sakti, makhluk hebat lainnya perlu meluangkan waktu untuk sampai ke sana jika ras lain menyerangnya. Tentu saja, beberapa master alam semesta memilih salah satu tubuh mereka untuk menjaga rumah mereka. Apakah Anda tidak berubah pikiran? Kata pemimpin kota primal chaos. Luo Feng tersenyum dan menjawab, tidak, aku akan menjaga Bima Sakti selamanya. Dia telah berjuang begitu lama dan bahkan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk berdiri di puncak alam semesta dan melindungi rumahnya. Scene berganti, ada gunung berapi di negara dewa dan magma yang terbakar meledak dari gunung berapi. Itu adalah negara magma. Setiap saat ada magma yang keluar dari gunung berapi. Di tengah negara dewa ada istana dewa yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh api tak berujung, dan ada patung di depan istana dewa. Itu adalah patung Moluo. Seorang makhluk muncul di depan istana. Itu adalah Moluo. Moluo adalah salah satu talenta di perusahaan semesta virtual dan telah menjadi abadi 30.000 tahun yang lalu. Meskipun dia hanya seorang abadi level resmi, dia adalah seorang abadi level resmi tertinggi yang dikenal sebagai petugas binatang buas. Setelah dipukuli oleh Luo Feng, dia sangat ingin melampaui Luo Feng. Sayangnya, tidak hanya dia tidak melampaui Luo Feng, tetapi dia sekarang dikalahkan oleh Bolan dan Rongjun. Keduanya adalah seorang kaisar abadi sekarang. Meskipun dia sedikit lebih rendah dari Bolan dan Rongjun, dia masih menunjukkan potensi besar. Itulah sebabnya dia menjadi murid dari Master Negara Rubah Selatan.
berdiri di langit, Moluo menjadi terkejut. Ada seseorang di sini. Itu adalah negara dewanya. Bagaimana orang lain bisa memasuki negara dewanya? 3 makhluk yang menjulang tinggi muncul di sudut negara dewa dan mereka berteleportasi ke depan Moluo. Moluo melihat ketiga makhluk itu dan merasa lega. Dia berjalan dan berkata, "Salam, Guru." Master negara rubah selatan memandangnya dengan kasihan. Dia kemudian melihat kedua master alam semesta di sampingnya dan mengangguk. "Ganbu, larva utara." Master negara Ganbu menatap Moluo dengan dingin dan berteriak, "Moluo, apakah Anda menyadari kejahatan Anda?" "Kejahatan?" Moluo sangat ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat gurunya yang tampak murung. Ini memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah. "Saya telah mengikuti aturan secara konsisten dan saya tidak melakukan apapun yang melanggar hukum. Saya tidak tahu kejahatan apa yang telah saya lakukan," kata Moluo. Kesatria alam semesta berbaju putih memancarkan rasa ketidakpedulian, menyeringai, "Rubah Selatan, muridmu masih berani berdalih," kata kesatria itu. "Saya tidak berdalih," Moluo berkata dengan cemas. "Tolong beri saya bukti bahwa saya telah melakukan kejahatan." "Guru," dia menatap gurunya. "Kamu masih belum tahu kejahatanmu?" Master negara rubah selatan menggelengkan kepalanya. "Ini adalah perintah dari pemimpin gerombolan Bima Sakti. Jika Anda mengakui kejahatan Anda akan dikirim ke penjara domain bintang pertama selama 10.000 era. Jika tidak, Anda akan dieksekusi." "Saya telah melakukan kejahatan. Saya mengakuinya. Guru, aku mengakuinya. Kalian berdua, aku mengakuinya," Moluo berteriak. "Kejahatan apa?" Satria larva utara bertanya. Master negeri Ganbu menatap Moluo dengan dingin. "Kejahatan apa? Aku tidak terlalu tahu," kata Moluo. Moluo merasa khawatir. Dia mulai berpikir cepat. Pikirannya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Dia dilahirkan sebagai yatim piatu dan setelah semua pengalaman hidup atau mati, dia telah membentuk cara hidup yang dewasa. Dia akan membunuh semua orang yang mengirimkan ancaman kepadanya dan dia tidak akan meninggalkan jejak apapun. Sekarang, para senior dari perusahaan semesta virtual berada di sini untuk menanyainya. Semua insiden membanjiri pikirannya. Dia telah melakukan banyak hal kejam, tapi secara teoritis dia tidak meninggalkan jejak dari tindakannya. Ada beberapa makhluk yang tahu apa yang telah dia lakukan, tetapi tidak ada yang memiliki bukti. Perintah pemimpin gerombolan Bima Sakti. Siapakah pemimpin gerombolan Bima Sakti ini? Bima Sakti. Sebuah nama muncul di benak Moluo. Luo Feng. Planet asal Luo Feng adalah bumi dari Bima Sakti. Mungkinkah dia menjadi pemimpin gerombolan Bima Sakti? Pikir Moluo. Moluo abadi, tapi dia sangat takut sampai berkeringat. Dia telah mengikuti proses Luo Feng dan ketakutan ketika dia mengetahui bahwa Luo Feng telah menjadi murid pemimpin kota Primal Chaos. Dia yakin bahwa jika Luo Feng membocorkan tindakannya kepada pemimpin kota Primal Chaos, dia akan dikutuk. Namun Moluo juga telah melakukan penelitiannya. Dia tahu pemimpin kota Primal Chaos terkenal adil. Adapun berita tentang rekor Luo Feng di bintang asli, Pejuang Abadi tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang bintang asli. Hanya Master Alam Semesta, Kesatria Alam Semesta, dan Kaisar yang sangat kuat dan tak terkalahkan yang memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran tentang Luo Feng. Moluo tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu tentang perburuan Luo Feng di bintang asli. Dia juga tidak tahu bahwa Luo Feng telah membunuh lebih dari 6.000 kesatria alam semesta dalam satu gerakan. Itu Luo Feng. Sepertinya Luo Feng ingin aku mati. Moluo mengangkat kepalanya dan menatap ketiga kesatria alam semesta. Kesatria larva utara dan master negara Ganbu menatapnya dengan dingin. Sementara master negara rubah selatan terus menggelengkan kepalanya. Itu dia. Moluo memandangi master negara rubah selatan. Guru, bahkan kamu tidak percaya padaku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku berpetualang di gunung catatan iblis sebelumnya. Dan kami telah berseteru sejak saat itu.
karena barang berharga. Aku tidak percaya dia masih menyimpan dendam seperti itu terhadap saya setelah bertahun-tahun ini. Guru, mohon bersikaplah adil, tunjukkan keadilan. Kesatria larva utara menyeringai. Kamu masih berdebat? Menarik sekali, kata Master Negeri Ganwu dan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah lagi, Master Negara Rubah Selatan mendesak. Malua, aku tahu kamu orang yang tegas, tapi aku tidak percaya kamu begitu kejam. Guru, aku dijebak, kata Malua. Dia tidak berani mengakuinya. Guru, Malua mengatupkan giginya. Air mata membasahi matanya dan membasahi wajahnya. Aku dijebak, bahkan jika Luo Feng telah menjadi kesatria alam semesta, bagaimana kamu bisa menyatakan bahwa aku bersalah hanya karena apa yang dia katakan? Aku hanya bisa mati untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tiba-tiba, kekuatan dewa yang kuat menahan setiap jejak kekuatan dewa Malua. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan diri sendiri di bawah penindasan seperti itu. Malua tidak bisa menahan untuk menatap Master Negara Ganwu. Senior Ganwu, kamu... Malua tahu tentang kebangkitan dan yakin dia akan dihidupkan kembali jika dia bertindak dengan marah. Namun Master Negara Ganwu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Jangan coba-coba, kami di sini untuk menangani Anda di bawah perintah pemimpin gerombolan Bima Sakti. Anda akan dieksekusi sekarang karena Anda tidak mengakui kejahatan Anda, kata Master Negeri Ganwu. Mata Malua berkilat kegilaan. Pemimpin gerombolan Bima Sakti? Siapa pemimpin gerombolan Bima Sakti ini? Malua berteriak parau. Tuan Luo Feng yang Anda bicarakan, kata kesatria larva utara. Luo Feng? Tidak mungkin. Dia baru saja menjadi seorang kesatria alam semesta. Berapa lama dia melatih dirinya sendiri? 100.000 tahun. Bagaimana dia bisa memerintahmu sebagai seorang kesatria alam semesta? Malua menggelengkan kepalanya, tidak mau mempercayainya. Aku tahu aku akan mati, tapi tolong beritahu aku, siapa yang ingin aku mati? Master Negeri Ganwu menatap Malua berkata, Luo Feng telah menjadi master alam semesta. Dia adalah makhluk tertinggi dalam ras manusia kita. Seorang master alam semesta? Malua membuka lebar matanya. Luo Feng, master alam semesta? Luo Feng yang sama yang telah ditendang ke jurang telah menjadi master alam semesta. Pemimpin gerombolan Bima Sakti adalah master alam semesta. Bagaimana dia bisa menjebakmu? Kata-katanya jauh lebih memadai daripada bukti apapun. Kamu memang ceroboh. Kamu berani melawan perintah perusahaan semesta virtual, kata Master Negeri Ganwu. Tidak, aku tidak percaya Luo Feng telah menjadi master alam semesta. Tidak mungkin, Malua berteriak. Bang! Seperti tanah yang retak, tubuh Dewa Malua mulai runtuh. Itu berubah menjadi debu, menghilang ke udara tipis. Tiba-tiba, negara dewanya yang semarak dengan magma yang menyembur dari gunung berapi beberapa saat sebelumnya sekarang telah mati. Gunung berapi berhenti meletus dan semua gunung berapi mati dan negara dewa mulai menjadi dingin. Jika Malua dibangkitkan, negara dewanya bisa hidup kembali. Sayangnya Malua tidak akan pernah dibangkitkan kembali. Ayo pergi. Master Negeri Ganwu, kesatria larva utara, dan Master Negara Rubah Selatan berteleportasi keluar dari negara dewa yang sekarat. Di bumi, sama seperti Malua dieksekusi, orang asing yang tinggal di kota terapung, semuanya meraung. Apakah kita semuanya harus bermigrasi? Siapa yang memberi perintah? Saya menjual seluruh wilayah Tata Surya untuk mendapatkan hak hunian untuk hidup di bumi selama 1000 tahun. Siapa yang akan memberiku kompensasi? Kamu mencoba mengusir kami. Aku akan melaporkannya kembali ke keluargaku dan membuat kamu semua menyesalinya. Setelah kekuatan bumi ditemukan, hak tinggal di bumi menjadi sangat mahal. Hanya mereka yang memiliki koneksi kuat di 5 kekuatan yang bisa masuk. Selain itu, mereka semua pergi ke bumi untuk melahirkan anak-anak mereka. Dan setelah anak-anak mereka lahir,
mereka akan segera meninggalkan bumi. Mereka semua adalah makhluk dengan keluarga yang kuat di wilayah umat manusia, dan mereka telah membayar mahal untuk datang ke bumi. Tapi sekarang mereka semua akan diusir. Perusahaan alam semesta virtual, Dojo Kapak Besar, aliansi tentara bayaran, Bank Pertama Semesta, dan Bank Sungai Bintang Semesta memberi perintah pada saat yang sama. Tinggalkan bumi dalam 3 hari. Jika tidak, kalian akan mati. Makhluk dengan keluarga yang kuat bukan apa-apa di depan Master Alam Semesta. Yang bisa mereka lakukan hanyalah dengan enggan meninggalkan bumi. Saat tim penegak hukum mengusir semua imigran, penjagaan di tata surya juga menghilang. Mulai sekarang, ini akan menjadi tempat di mana pemimpin gerombolan Bima Sakti berjaga selamanya, dan konstruksi massal dimulai di Bima Sakti. Bumi, seorang pria berambut hitam berdiri di tata surya memandangi planet biru. Dia tersenyum, melangkah ke atmosfer bumi dan memasukinya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah!